haula. Dan sekarang ya. Jadi bayangkan orang itu tidak ada yang berani menyatakan kepada raja untuk menyatakan Rob kami ini adalah Rabbus samawati wal ardh. Dulu kalau Fir'aun ditanya, semua orang menyatakan anta Robbi, kamu adalah Tuhan kami. Karena kami bisa hidup di Mesir dengan baik karena petuahmu, karena aturanmu, engkau yang mengalirkan air sungai Nil dan seterusnya. Jadi Fir'aun itu menjadi nopo namine, menjadi Rob yang bahkan dia merasa memang saya Rob. Saya kok yang memberikan kesejahteraan di Mesir, saya mencukupi pangan dan segala macamnya. Bahkan kalau kita lihat sejarahnya Fir'aun, wallahu a'lam benar atau tidaknya ya, tapi kalau dalam cerita beliau tidak pernah flu bahkan. Jadi kalau ibarat ada corona, Fir'aun tidak pernah kena corona. Itu menariknya. Karena itu dia menyangka kayaknya saya benar-benar Tuhan deh. Karena dia lepas dari semuanya itu. Masya Allah. Padahal itu ujian terbesar dari Allah SWT untuk Fir'aun. Untuk Fir'aun. Nah, yang menarik. Jadi sekarang gambarannya ini ditanyain. Waktu bertanya, ini meskipun Quran itu tidak terperinci kalau kita tidak melihatnya ya. Tapi sebenarnya kalau kita teliti, itu sudah menunjukkan sekarang antara raja dengan pemuda ini pada apa. Waktu dia berbicara kepada raja. Qalu, mereka semua berkata, fokusnya kepada raja dan menyatakan Tuhan kami. Langsung dia bilang Rabbus samawati wal ardh. Semua orang terperangah itu. Wow, ini berbeda pendapatnya. Dan sekarang dia tegas menegaskan lan nad'u min dunihi ilahan. Masya Allah. Kami tidak akan menyembah kepada Tuhan selain Allah SWT. Kalau kami menyembah, lihat sekarang. Ini tiba-tiba sekarang digeser. Omongannya tidak sama raja sekarang ayat 15. Omongannya kepada semua orang yang hadir saat itu. Untuk menunjukkan apa? Orang itu perhatiannya sekarang bukan lagi kepada raja. Kalau kita nonton debat, ya, itu kan akan kelihatan siapa yang meliding, ya, siapa yang menguasai dalam debat tersebut. Ini anak-anak ini, pemuda-pemuda ini, itu dihadapkan dengan pemerintahan, ya, dibombardir dia dan segala macam, turun dia, jiwanya menjadi rapuh. Allah kokohkan dan dia ilqom ketika dia berdiri dengan kokohnya, dia menyatakan argumennya. Sekarang pandangan seluruh penduduk siapa? Ke pemuda ini. Dari mana kita tahu? Dari ayat 15. Raja sekarang sudah kehilangan kebesaran dan kekuatannya di hadapan anak-anak muda itu. Karena prinsip iman. Orang itu kalau bicara dari kebenaran, dari keyakinan, niku punya kekuatan. Kata orang Arab, apa yang dari hati akan masuk ke dalam hati. Nah kita ini kalau bangsa, mohon maaf ya, bangsa pemerintah, pejabat, itu kan banyak omongan kan dari hati. Sehingga ya diterima masyarakat juga dari hati. Wong kita semuanya udah telah kecap mawon misalnya dan seterusnya. Nah itu yang dirasakan oleh penduduk pada saat itu. Jadi pemuda-pemuda ini menyatakan dari hatinya, komitmennya. Sekarang dia yang menguasai panggung. Nah, begitu dia menguasai panggung, raja sudah tidak ada artinya buat dia. Masya Allah. Sekarang dia ngomong ke semua orang, haula, kata dia. Mereka semuanya ini. Lihat, menariknya mereka ya. Saya kasih terjemahnya dulu. Sekarang dia menyatakan haula, itu berarti merujuk pada siapa? Kepada semuanya sekarang. Orang-orang yang ada di situ. Haula, kata dia. Mereka semuanya ini. Qaumuna, kaum kami. Ittakhadhu min dunihi aliha. Mereka sekarang mengambil selain Allah sebagai sesembahan. Yang dia cintai, yang dia berharap mendapatkan manfaat, yang mengaturan, kata dia. Sekarang dia berkata, laula ya'tuna alaihim bisultanim bayyin. Aman adlamu mimman iftara Allahi kadhibah. Sekarang kata dia, laula, mengapa la ya'tuna, kalian semuanya tidak mendatangkan, kata dia, alaihim bisultanim mubin. Kalau kamu memang mengambil Tuhan selain Allah Rabbus samawati wal ardh, yang menguasai langit dan bumi, mengatur langit dan bumi, kamu mengambil dia, rajamu itu sebagai Tuhan.
atau matahari, atau rembulan sebagai Tuhan. Sekarang kenapa kamu tidak kamu datangkan kepada mereka semuanya itu? Ya, dia ngomong ke raja, sultanin bayyin. Otoritas, sultan itu gini ya, sultan itu kalau orang punya power, dan powernya legitimate, namanya sultan. Maka kita layak untuk taat kepada dia, karena dia legitimate, sah, sebagai pemilik otoritas. Sekarang rajanya itu kan menyatakan dia membawa kepada keyakinan yang baru. Lah kata dia, kaum-kaumnya masyarakat semuanya sekarang ikut. Maka dihajar sama pemuda ini dengan menyatakan, kata dia, mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Kalau memang itu benar, apa buktinya? Kalau patung itu adalah Tuhan, apa buktinya? Kalau matahari itu, Masya Allah. Ini ciri dari orang-orang yang cerdas, orang yang pintar, ya. Bukan main faith. Faman adlamu, terus kata dia, maka siapa yang lebih zalim? Mimman, dibanding orang iftara, yang mengadakan kebohongan tapi dianggap kebenaran. Memutarbalikkan fakta. Allah bikin kebohongan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini dikasih sekaligus apa? Jawaban sekaligus apa namanya? Sekaligus kritikan terhadap mereka. Kamu menyalahin saya datang dengan berbagai bukti. Rob saya adalah Rob yang mengatur langit dan bumi dan segala macamnya. Sementara kamu, raja, dan seluruh penduduk ini mengambil Tuhan selain Allah SWT. Buktinya apa? Ya, sultanum bayinnya apa? Nah terus sekarang kamu mau menghukum saya itu. Sekarang mari kita pikirkan. Saya bicara kebenaran, saya ada buktinya. Kamu kemudian mendaku punya Tuhan yang lain. Padahal tidak ada buktinya. Terus kata dia, kok kamu mau menghukum saya? Siapa yang lebih zalim? Orang yang mengadakan kebohongan atas nama Tuhan, atau saya yang tidak mengatasnamakan kebohongan atas nama Tuhan? Masya Allah, itu logika yang sangat menarik. Dipukul raja dan semua orang saat itu. Haulai qaumun attakhadhu min dunihi aliha laula ya'tuna 'alaihim sultanin bayyin faman adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa idzi azaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Sampai ayat terakhir ke-16 untuk detailing keadaan sebelum di penjara, ya, sebelum di penjara. Baru kita buka diskusi, tinggal satu rian. Wa idzi azaltumuhum, kata Allah, dan apabila kamu meninggalkan mereka, uzlah, dari kata uzlah, ya, azala, uzlah, kalau kamu meninggalkan mereka, wa ya'buduna illallah, dan apa yang mereka sembah selain Allah SWT, maka fa'u ilal kahfi, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua. Yanshur lakum rabbukum min rahmatihi, Allah akan limpahkan min rahmatihi, sebagian dari rahmatnya Allah SWT kepada kamu. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, dan Allah akan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. Ya, Allah akan persiapkan semuanya dan segala macamnya. Nanti bagian dari persiapannya, kenapa tidurnya 300, kenapa nanti kok mereka bertanya berapa lama, kenapa mereka nanti kok bertanya makan apa, itu semua dari tadi itu. Wa hayyi lana min amrina rasyad. Hayyi lana min amrina rasyada. Sampai di sini, bukan terlalu detail memang saya,